Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ud'uni astajib lakum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian, sama-sama dicintai, dirindukan, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidul Ayyam, malam Jumat ini, seperti yang saya janjikan hari Senin kemarin, kita akan melakukan munajat, Bapak Ibu. Salah satu tradisi sangat bagus untuk kita jadikan kebiasaan dalam hidup kita ialah bermunajat. Munajat itu beda dengan doa, Bapak Ibu. Berdoa itu kita berharap terhadap Allah. Sedangkan munajat, ya kita nggak minta, kita menyerahkan diri kita. Jadi bedanya, doa kita meminta sesuatu dari Allah untuk diri kita. Sedangkan munajat kita menyerahkan diri kita, termasuk segala keinginannya, hanya untuk Allah. Bapak Ibu sekalian, munajat ini pasti lebih panjang daripada doa. Munajat itu sesungguhnya adalah bahagian daripada makanan rohani, konsumsi rohani yang sangat-sangat dibutuhkan. Karena itu, mari kita mencoba untuk membiasakan diri bermunajat secara rutin kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajat itu sebaiknya kita bacakan ayat hadis bahasa Arabnya, itu lebih terasa, lebih menyentuh ketimbang terjemahannya. Tapi kalau kita tidak bisa memahami bahasa Arabnya, lebih banyak manfaatnya kalau kita baca terjemahannya. Itu nggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, mari kita menundukkan kepala sejenak. Mohon seluruh kegiatan-kegiatan kita ya ditanggalkan, pikiran-pikiran kita difokuskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengambil posisi duduk yang baik. Kita bersihkan pikiran kita. Yakinkanlah pada malam ini Allah akan memandikan diri kita menjadi manusia yang suci, bersih. Akan lahir menjadi seorang bayi baru. Semoga Allah Subhanahu wa taala merangkul dan tidak akan pernah melepaskan kita lagi selama-lamanya. Ala hadhihi niyah wa la kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi albasatnil khataya
doaku, jangan kau sia-siakan harapanku kepadamu. Kabulkanlah taubatku dan musnahkanlah kesalahanku. Demi anugerah dan rahmatmu, wahai yang lebih pengasih dari para pengasih. Tuhan, kuadukan kepadamu jiwa yang selalu memerintahkan kejelekan, yang bergegas melakukan kesalahan, yang sangat senang bermaksiat kepadamu, yang mencari-cari kemurkaanmu, yang mengantarkanku ke jalan kebinasaan, yang menjadikan aku orang tercelah, terhina di sisimu, yang banyak noda, yang beragan hampa, berangan-angan hampa. Jika ia ditimpa bencana, ia berkeluh kesah, dan bila meraih kebaikan, ia kikir, yang lebih cenderung kepada permainan dan hiburan, yang penuh dengan kelalaian dan kealpaan, yang mendorongku kepada dosa dan menjanjikanku bertaubat. Tuhanku, kuadukan kepadamu musuh yang menyesatkanku dan setan yang menggelincirkanku. Ia telah memenuhi dadaku dengan keraguan, godaannya telah menyesakkan hatiku, hawa nafsu menopangku. Ia hiaskan bagiku cinta dunia, menghalangiku untuk taat dan bertakarrub kepadamu. Tuhanku, aku adukan kepadamu hati yang keras, yang berdetak bersama godaan, yang tertutup dengan noda dan kekufuran, dan mata yang beku untuk menangis karena takut kepadamu dan menginginkan kesenangan dirinya. Tuhanku, tiada daya dan kekuatan bagiku kecuali dengan kuasamu, dan tiada keselamatan bagiku dari bencana dunia kecuali dengan penjagaanmu. Maka aku memohon kepadamu demi keindahan nikmatmu serta kehendakmu yang pasti terlaksana. Jangan kau biarkan aku mencari selain anugerahmu. Jangan kau jadikan aku sasaran fitnah dan cobaan. Jadilah engkau penolong melawan musuh, penutup celah dan aibku, pelindungku dari bencana dan penjagaanku dari perbuatan maksiat, demi kasih sayang dan rahmatmu, wahai yang lebih pengasih dari para pengasih. Tuhanku, benarkah setelah aku beriman kepadamu, engkau akan menyiksaku? Benarkah setelah aku mencintaimu, engkau akan mencampakkanku? Benarkah setelah aku mengharapkan rahmat dan ampunanmu, engkau akan menolakku? Benarkah setelah aku berlindung dengan maafmu, engkau akan mencampakkanku ke jurang siksa? Demi zatmu yang maha mulia, tidak mungkin engkau akan menyia-nyiakanku. Duhai diriku, untuk kesengsaraankah ibuku melahirkanku, atau untuk kesusahankah ia mengasuhku? Jika demikian, alangkah baiknya ia tidak melahirkan dan mengasuhku. Sekiranya aku tahu, apa engkau jadikan aku termasuk golongan orang-orang yang berbahagia, dan kau istimewakan aku dengan kedekatan dan penghambaan di hari ba'anmu, sehingga hatiku bahagia dengan itu, dan jiwaku tentram. Tuhanku, akankah kau gelapkan wajah-wajah yang telah rebah, tunduk karena keagunganmu, membisukan lidah-lidah yang telah bergetar memuji keagungan dan keluhuranmu, mengunci hati-hati yang telah menyimpan kecintaan kepadamu, menulikan telinga-telinga yang hanyut mendengarkan zikirmu di dalam kehendakmu, membelenggu tangan-tangan yang terangkat oleh cita-cita kepadamu karena berharap kasih sayangmu, menyiksa tubuh-tubuh yang telah menantimu sehingga ia kurus kering di dalam mengabdi kepadamu, atau mengazab kaki-kaki yang telah berlari untuk mengabdi kepadamu. Tuhanku, jangan engkau tutup pintu-pintu rahmatmu atas orang-orang yang mengesankanmu, yang mengasakanmu, dan jangan kau halangi para perindumu untuk memandang indahnya ru'yatmu,
sembahanku jiwa yang telah kau muliakan dengan bertauhid kepadamu, bagaimana mungkin akan kau hinakan dengan kehinaan pengusiranmu, dan kalbu yang telah terikat dengan cintamu. Bapak Ibu sekalian, kita mendengarkan azan dulu. Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan. Ilahi nafsun a'azzastaha bitauhidika kaifa tuzilluha bimahanati hijranika wa dhamirun in a'takada ala mawaddatik kaifa tuhriquhu bihararati niranik. Ilahi ajirni min alimi ghadabika wa azimi sahatik. Ya Hannan, ya Mannan, ya Rahim, ya Rahman, ya Jabbar, ya Qahhar, ya Ghaffar, ya Sattar, najjini birahmatika min adzabin nar. Tuhanku, jiwa yang telah kemuliakan dengan tauhid padamu, bagaimana mungkin akan kau hinakan dengan kehinaan pengusiranmu, dan kalbu yang telah terikat dengan cintamu? Bagaimana mungkin kau membakarnya dengan panasnya apimu? Tuhanku, lindungilah aku dari pedihnya amarahmu dan besarnya murkamu. Wahai yang maha belas asih, wahai yang maha penganugerah, wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang, wahai pemilik kekuatan, wahai yang maha mengalahkan, wahai yang maha mengampuni, wahai yang maha menutupi, selamatkanlah aku demi rahmatmu dari siksa neraka dan celah pada saat orang-orang mulia terpisah dari orang-orang durhaka. Kondisi ketakutan hari kiamat tiba. Kegoncangan hari pembalasan bergoncang, orang-orang baik didekatkan, orang-orang jahat dicampakkan, dan setiap jiwa diberikan ganjaran perbuatannya, sedangkan mereka tidak dizalimi. Tuhanku, wahai zat yang bila seorang hamba memohonnya, ia memberi. Jika ia mengharapkan apa yang di sisinya, ia menyampaikan keinginannya. Jika ia datang kepadanya, ia mendekatkannya kepada dirinya. Bila ia menentangnya terang-terangan, ia membungkus dosanya. Dan jika ia pasrah diri kepadanya, ia mencukupinya. Tuhanku, siapakah gerangan yang datang kepadamu dengan mengharap jamuanmu lalu tidak kau jamu? Siapakah gerangan yang bersimpu di depan pintumu dengan mengharapkan panggilanmu lalu tidak kau hiraukan? Apakah mungkin aku kembali dari pintumu dengan tangan hampa, sedangkan aku tidak mengenal Tuhan selainmu yang berhati mulia? Bagaimana mungkin aku mengharap selainmu, sedangkan seluruh kebaikan berada di tanganmu? Bagaimana mungkin aku mengharapkan selainmu, sedangkan ciptaan dan perintah milikmu? Apakah harus aku putuskan harapanku darimu, sedangkan engkau telah memberiku karunia yang tak pernah kuminta? Atau kau serahkan aku mengemis kepada sesamaku, sedangkan aku berpegang teguh dengan talimu? Wahai yang karena rahmatnya orang mengharap berbahagia, dan karena siksanya orang yang meminta ampun tidak celaka. Bagaimana mungkin aku melupakanmu, sedangkan engkau selalu mengingatku? Bagaimana mungkin aku melalaikanmu, sedangkan engkau selalu mengawasiku? Sembahanku, di bawah kemurahanmu, kutadahkan tanganku demi menggapai anugerahmu. Kutebarkan keinginanku, maka murnikanlah aku dengan kemurnian tauhidmu, dan jadikanlah aku hambamu yang terpilih.
Wahai zat, kepadanya mencari perlindungan setiap orang yang lari dan kepadanya berharap setiap pencari karunia. Wahai sebaik-baik yang diharap dan semulia-mulia yang diseru. Wahai yang pemohonnya tak tertolak dan pengharapannya tak tersia-siakan. Wahai yang pintunya selalu terbuka bagi penyerunya dan tirainya selalu terangkat untuk mengharapnya. Aku mohon kepadamu demi kemurahanmu, karuniakanlah kepadaku anugerahmu yang dapat membahagiakanku, harapanmu yang dapat menenteramkan hatiku, dan keyakinan yang dapat meringankan bagiku kesengsaraan dunia dan menyingkap dari basirahmu tirai-tirai kebutaan dengan rahmatmu wahai yang lebih pengasih dari maha pengasih. Tuhanku, jika bekalku sedikit dalam perjalanan menujumu, sangkaku baik karena berpasrah diri kepadamu. Jika maksiatku telah membuat aku takut akan siksamu, harapanku telah menenteramku dari azabmu. Bila dosaku mendorongku pada azabmu, kepercayaanku akan pahalamu telah menenteramkanku. Jika kelalaian telah menidurkanku dari persiapan bertemu denganmu, pengetahuan akan kemurahan dan karuniamu telah menyadarkanku. Jika maksiat dan kedurhakaan membuatku ketakutan menghadapimu, kabar gembira akan ampunan dan keridaanmu telah menentukan
Kau tenteramkan kalbu mereka dengan mengizinkan mereka melihatmu di hari pertemuan denganmu, dan kau wariskan kepada mereka istana-istana hakikat di sisimu. Wahai orang-orang yang datang, tidak akan bisa mendatangi yang lebih mulia darinya, dan para pencari tidak akan menemukan yang lebih pengasih darinya. Wahai yang terbaik bagi yang sendirian untuk dijadikan kawan, dan wahai yang lebih belas kasih bagi orang yang terusir untuk dimohon perlindungannya. Kepada kelapangan ampunanmu telah kutadahkan tanganmu, dan di ujung kemurahanmu telah kugantungkan tanganku. Maka jangan kau tolak aku, dan jangan kau uji aku dengan kekecewaan dan kerugian. Wahai yang mendengar doa, wahai yang lebih pengasih dari para pengasih. Tuhanku, kekuranganku tak akan menutupi kecuali karunia dan belas kasih-Mu. Kepapaanku tidak akan terkayakan kecuali dengan kasih sayang dan kebaikan-Mu. Ketakutanku tak akan tertenangkan kecuali dengan anugerah dan keamanan-Mu. Kehinaanku tak akan termuliakan kecuali dengan kekuasaan-Mu. Cita-citaku tak akan terwujudkan bagiku kecuali dengan anugerah-Mu. Pintu kefakiranku tak akan tertutup kecuali dengan karunia-Mu. Kebutuhanku tak akan tercapai oleh selain-Mu. Kegundahanku tak akan tersinarkan kecuali dengan rahmat-Mu. Kesengsaraanku tak akan terlenyapkan oleh selain kasih sayang-Mu. Kehausanku tak akan terpuaskan kecuali dengan menyatu dengan-Mu. Api kesedihanku tak akan terpadamkan kecuali dengan perjumpaan dengan-Mu. Kerinduanku kepadamu tak akan terpenuhi kecuali dengan memandang wajah-Mu. Ketenangan hatiku tak akan tercapai selain dengan mendekatkan kepadamu. Penyesalanku dapat terobati hanya dengan karunia-Mu. Penyakitku dapat disembuhkan hanya dengan obat-Mu. Kesedihanku tak akan tersirnakan kecuali dengan bertakarrub kepadamu. Lakuku tak akan dapat disembuhkan. Lukaku tak akan dapat disembuhkan kecuali dengan ampunanmu. Noda hatiku dapat dikikis hanya dengan maafmu. Dan kebimbangan hatiku dapat dilenyapkan hanya dengan perintahmu. Maka wahai puncak harapan para pengharap, wahai akhir permohonan para pemohon, wahai ujung pencarian para pencari, wahai puncak dambaan para pendamba, wahai kekasih orang-orang yang saleh, wahai penentram orang-orang yang takut, wahai pengabul doa orang-orang yang menderita, wahai simpanan orang-orang yang sengsara, wahai harta simpanan orang-orang yang papa, wahai pelindung orang-orang yang mencari perlindungan, wahai pemenuh keperluan para fakir miskin, wahai yang lebih pemurah dari para pemurah, wahai yang lebih pengasih dari para pengasih. Untukmu ketundukan dan permohonanku kepadamu. Aku rendahkan diri dan memohon dengan sungguh-sungguh aku memohon kepadamu. Sampaikan aku kepada ketenteraman ridhamu. Kekalkan bagiku karunia anugerahmu. Inilah aku, kini berdiri di depan pintu kemurahanmu, menunggu angin sepoi-sepoi karuniamu, berpegang teguh kepada talimu yang kokoh, dan bergantung kepada talimu yang kuat. Sembahanku, kasihanilah hambamu yang hina, berlidah keluh, beramal sedikit. Curahkan atasnya anugerahmu yang melimpah, lindungi ia di bawah anugerahmu yang teduh. Wahai yang pemurah, wahai yang maha indah, wahai yang lebih pengasih daripada pengasih. Sembahanku, lidah-lidah keluh untuk mencapai pujianmu sesuai dengan keagunganmu. Akal-akal lemah untuk menggapai hakikat keindahanmu. Mata-mata letih untuk menatap kesucian wajahmu. Dan engkau tidak akan menjadikan jalan untuk mengenalmu kecuali pengakuan atas kelemahan untuk mengenalmu. Sembahanku,
Jadikan kami di antara orang-orang yang terhujam akan pohon kerinduan kepadamu di dalam kebun kalbu mereka, dan gelora cinta kepadamu merasuki hati mereka. Maka mereka rindu berlindung pada sangkar tafakur, merumput di padang qurb dan mukasyafah, meneguk pancaran air kecintaan dengan segelas muallafah, anugerahkan sembahku, dan menempuh jalan-jalan kesucian sedangkan tirai telah tersingkap dari penglihatan mereka, gelapnya syak telah tersingkir dari keyakinan dan kalbu mereka, guncangan keraguan telah memusnahkan dari hati mereka, dada mereka lapang dengan ketegaran ma'rifah, semangat mereka tinggi untuk berlomba-lomba menggapai kebahagiaan dalam kezuhudannya. Segar minuman mereka dalam sumber ketaatan kepada Yang Maha Benar. Nurani mereka merekah di dalam majlis kerinduan. Jalan mereka aman di dalam gejolak ketakutan. Hati mereka percaya akan kembali kepada Tuhan. Jiwa mereka yakin akan meraih kebahagiaan dan keberhasilan. Hati mereka tentram dengan yang selalu disembah di setiap masa, yang selalu ada di setiap waktu, yang selalu dimohon dengan segala lidah, dan selalu diagungkan di setiap kalbu. Aku mohon ampunan kepadamu dari setiap kelezatan selain dengan zikirmu, dari setiap ketenangan selain dengan kedekatan dirimu, dari setiap kebahagiaan selain takarrub kepadamu, dan dari setiap kesibukan selain dengan menaatimu. Sembahanku, bukankah engkau telah berfirman di dalam ayatmu, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan sucikanlah ia di waktu pagi dan sore. Dan engkau berfirman di dalam firmanmu yang lain, maka ingatlah aku
niscaya aku akan mengingat kalian. Engkau telah memerintahkan kami untuk mengingat-Mu, dan Engkau telah berjanji kepada kami untuk selalu mengingat kami sebagai pemuliaan dan pengagungan terhadap kami. Inilah kami sedang mengingat-Mu, maka penuhilah apa yang telah Kujanjikan pada kami, wahai pengingat orang-orang yang mengingatnya, dan Dia lebih pengasih daripada para pengasih. Wahai tempat berlindung orang-orang yang mencari perlindungan, wahai penyelamat orang-orang yang celaka, wahai pelindung para penderita, wahai pengasih orang-orang miskin, wahai pengabul doa orang-orang yang memerlukan, wahai harta simpanan orang-orang yang membutuhkan, wahai penyambung orang-orang putus asa, wahai tempat perlindungan orang-orang yang terhempas, wahai penolong orang-orang yang tertindas, wahai pemberi perlindungan kepada orang-orang yang ditimpa ketakutan, wahai pengentas orang-orang yang tertimpa kesusahan, wahai benteng bagi orang-orang yang berlindung. Jika aku tidak berlindung kepada kemuliaan-Mu, kepada siapa lagi aku harus berlindung? Dan jika aku tidak bernaung di bawah kekuasaan-Mu, kepada siapa lagi aku harus bernaung? Sedangkan dosa-dosaku telah mendorongku untuk berkelanjutan pada tali temali maaf-Mu. Kesalahan-kesalahanku telah memaksaku untuk membuka pintu ampunan-Mu. Perbuatan-perbuatan jelekku telah menuntunku untuk bersimpu di hadapan kemuliaan-Mu. Rasa takut akan siksa-Mu telah membimbingku untuk berpegang teguh kepada tali karunia-Mu. Bukanlah hak orang-orang yang berpegang teguh dengan tali-Mu untuk dihinakan, dan tidak layak bagi orang-orang yang memohon suaka kepada kemuliaan-Mu untuk dihempaskan ke jurang bala atau diabaikan sembahanku. Jangan campakkan kami dari perlindungan-Mu, jangan Kau singkirkan kami dari penjagaan-Mu, dan lindungilah kami dari kebinasaan, karena kami senantiasa dalam pengawasan keharibaan-Mu dan untuk-Mu. Aku memohon kepadamu demi para malaikat-Mu dan makhluk-Mu yang saleh, orang-orang istimewa-Mu, ciptakanlah bagi kami penjaga yang dapat menyelamatkan kami dari kebinasaan, menjauhkan kami dari malapetaka, dan melindungi kami dari hantaman musibah. Kemudian curahkan atas kami keteduhan-Mu, liputilah wajah kami dengan cahaya cinta-Mu, antarkanlah kami kepada pilar tauhid-Mu yang kokoh, serta peliharalah kami di haribaan pengawalan-Mu demi kasih sayang dan rahmat-Mu, wahai lebih pengasih dari maha pengasih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh munajat. Munajat ialah menyatakan kesederhanaan diri kita sendiri sebagai hamba, memuji kemahaagungan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Munajat mendekatkan yang berjarak, menyatukan yang berserakan, melunakkan yang keras, memutihkan yang hitam, menguatkan yang lemah. Karena itu kita sangat dianjurkan untuk membiasakan diri bermunajat. Orang yang tidak pernah bermunajat, hatinya kering, Bapak. Tadi baru 4 munajat yang kita baca. Ini ada 5 jilid Bapak Ibu sekalian. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sangat bagus, mengisi kekosongan hari-hari istirahat kita. Daripada membaca novel,
mengajak kita kepada hawa nafsu, lebih baik membaca munajat yang mengajak kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seusai kita bermunajat, akhirnya doa tertutup. Sepertinya kita tidak butuh lagi apa yang tadinya kita akan doakan. Tadinya kita akan memohonkan kepada Allah, ya Allah, cabutlah penderitaan kami. Tidak jadi kita minta. Tadinya kita akan memohon rezeki. Tidak jadi kita minta. Tadinya kita akan mohon masuk ke dalam surga. Enggak jadi kita minta. Tadinya kita mohon perlindungan tidak masuk neraka. Enggak jadi kita minta. Itu tidak penting. Yang di atas segala-galanya yang maha penting adalah kita ingin bersama Tuhan. Dialah yang menyebabkan itu semua dan dialah yang menciptakan semua. Bapak Ibu sekalian, tradisi munajat kita memang kurang. Fikih tidak memberikan tempat cukup untuk bermunajat. Tasawuflah yang memberikan tempat munajat itu lebih banyak. Tapi kita jangan mempertentangkan sekali lagi antara tasawuf dan fikih. Anak tangga paling basic dasar untuk naik ke atas adalah fikih. Tanpa fikih, tasawuf tidak akan pernah berhasil. Jangan memandang enteng fikih, jangan menanggalkan fikih, sebab dia fondasi. Fondasi tidak kokoh, roboh semuanya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sempurnakanlah keberagamaan kita dengan mensinergikan antara fikih dan tasawuf, supaya kita beragama benar-benar beragama. Benar-benar beragama dan terasa keberagamaan kita merasuk di dalam relung-relung tubuh kita, jiwa kita, masuk ke dalam sum-sum diri kita sendiri. Inilah yang kita cita-citakan, ya, sebagai hamba Tuhan yang sejati, berada di puncak kesadaran bahwa kita itu tidak ada apa-apanya dan Allah lah yang maha segalanya. Baik Bapak Ibu sekalian, malam Jumat ini saya kembali mengingatkan untuk kita bangun sholat tahajud. Kalau bisa sholat sunat taubat yang pemula, ya, awali sholat sunat taubat. Kalau yang sudah langganan sholat tahajud, insya Allah, kecuali mungkin pernah tergelincir berdosa, awali lagi dengan sholat sunat taubat. Kalau tidak, maka kita lanjutkan seperti biasa, minimum 4 salam, ya, tambah witir. Antara witir dan sholat tahajud boleh ditambahkan kalau ada waktu yang cukup, sholat sunat tasbih. Sesekali kita mungkin juga minta sholat hajat kalau ada keperluan, ya. Tapi sekali lagi, keperluan apa lagi yang kita akan prioritaskan selain dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, semoga pada malam ini kita memberikan obat di dalam batin kita, ya. Pada malam ini kita berikan sedikit waktu untuk memperoleh kepuasan spiritual rohani kita. Jangan melulu biologis kita penuhi, tapi rohani kita kering, kelaparan, kehausan. Malam Jumat adalah malam yang sangat istimewa buat kita. Dilanjutkan besok Jumatnya. Insya Allah Sayyidul Ayam ini ada satu kesempatan di situ, apabila kita berdoa, Allah akan pasti mengabulkannya. Itu janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa pada hari Senin yang akan datang. Insya Allah kalau izinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca surah Al-Fatihah untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW bersama seluruh para sahabatnya dan guru-guru kita semuanya.
ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.